Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Pula-Pula Official akan membahas tuntas dan menjelaskan secara terperinci masalah kewajiban Jumat. Dalil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. QS Al-Jumu'ah. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Sungguh sebuah kaum akan berhenti untuk meninggalkan salat Jumat atau Allah akan mengecap hati mereka, kemudian mereka benar-benar menjadi orang yang lupa. HR Muslim. B. Penjelasan masalah sejarah tasyrik. Salat Jumat diwajibkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Namun orang yang pertama kali mendirikan salat Jumat bukanlah Rasulullah SAW, melainkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an bersama As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Sesuai catatan sejarah bahwa setelah ditetapkannya perjanjian Aqabah dan orang-orang Yastrib atau Madinah sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW, beliau mengirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu an bersama mereka untuk mengajarkan Al-Quran dan Islam di Madinah. Di Madinah, Mus'ab tinggal bersama As'ad bin Zurarah yang menjadi imam bagi muslimin Madinah waktu itu. Selanjutnya Mus'ab meminta izin kepada Rasulullah untuk mendirikan salat Jumat di Madinah. Rasulullah SAW pun mengizinkannya dan salat Jumat berhasil didirikan di Madinah. Lebih tepatnya di kawasan Quba yang dipimpin Mus'ab bin Umair sebagai imam. Kendati salat Jumat telah diwajibkan semasa Rasulullah SAW masih di Mekah, namun semasa itu Rasulullah SAW belum sempat melaksanakannya, karena dengan keadaan mayoritas umat Islam di Mekah yang masih menyembunyikan identitas agamanya, tentu tidak mungkin mendirikan salat Jumat. C. Uraian. Definisi. Salat Jumat adalah salat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat. Menurut Qaul Mu'tamad, salat Jumat adalah salat sendiri, bukan salat zuhur yang dipendekkan atau dikosor. Perlu diketahui syarat-syarat wajib Jumat. Syarat-syarat wajib Jumat ada 7. 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal, 4. Merdeka, 5. Laki-laki, 6. Sehat jasmani, 7. Bermukim di daerah yang ia tempati. Selanjutnya ulama mengkelompokkan orang yang menghadiri sholat Jumat menjadi 6 kategori. 1. Orang yang terkena hukum wajib, sah untuk melakukan dan dapat mengesahkan sholat Jumat, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal dan tidak berniat meninggalkan tempat tinggalnya kecuali ada keperluan atau mustautin. 2. Orang yang terkena hukum wajib, sah untuk melakukan dan tidak dapat mengesahkan sholat Jumat, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di suatu tempat selama minimal 4 hari dan berniat untuk kembali ke tempat asalnya, meski dalam jangka waktu yang lama, atau mukim ghairi mustautin. 3. Orang yang wajib melakukan sholat Jumat namun tidak sah ketika sholat Jumat serta tidak dapat mengesahkannya, yaitu orang yang murtad. 4. Orang yang tidak wajib melakukan sholat Jumat akan tetapi sah bila melakukan dan dapat mengesahkan sholat Jumat, yaitu orang yang sakit dan orang yang terkena udzur Jumat. 5. Orang yang tidak wajib melakukan dan tidak dapat mengesahkan sholat Jumat, tetapi sah bila melakukannya, yaitu musafir, anak kecil, dan wanita. 6. Orang yang tidak wajib melakukan sholat Jumat, tidak sah ketika melakukannya, dan tidak dapat pula mengesahkan sholat Jumat,
yaitu orang yang murni, kafir, dan orang gila. Dari pembagian di atas dapat diketahui bahwa orang yang wajib melakukan sholat Jumat hanya dua, mukim dan mustautin. Syarat sah Jumat. Syarat sah Jumat ada 6. 1. Dilaksanakan pada saat waktu duhur. 2. Didirikan dalam batas desa. 3. Rakaat yang pertama didirikan secara berjamaah. 4. Ada 40 penduduk asli atau mustautin yang melaksanakannya. 5. Tidak didahului atau bersamaan dengan Jumat lain yang masih dalam satu daerah. 6. Didahului oleh 2 khutbah. Adapun rukun-rukun khutbah Jumat sendiri adalah sebagai berikut. A. Membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada khutbah pertama dan kedua. B. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada khutbah pertama dan kedua. C. Wasiat untuk bertakwa pada khutbah pertama dan kedua. D. Membaca salah satu ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. E. Mendoakan orang mukmin dalam khutbah yang kedua. Kesunahan-kesunahan pada hari Jumat. Banyak hal-hal yang disunahkan khusus pada hari Jumat, baik yang berkaitan dengan sholat Jumat atau tidak. Di antaranya adalah 1. Mandi. 2. Berhias dengan memakai pakaian yang paling bagus. Dalam hal ini yang paling utama adalah baju putih. 3. Membersihkan tubuh dengan membersihkan bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, memotong kuku, membersihkan badan dari kotoran dan lain sebagainya. 4. Memakai wewangian. 5. Berangkat pagi sekali, namun kesunahan ini berlaku bagi selain imam. 6. Memperbanyak membaca Al-Quran atau berzikir saat perjalanan menuju masjid. 7. Berjalan menuju masjid dengan tenang. 8. Membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat. 9. Memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10. Mendengarkan khutbah dengan seksama. 11. Sholat tahiyatul masjid. 12. Memperbanyak berdoa. 13. Setelah melaksanakan sholat Jumat, membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 7 kali. 14. Menziarahi kuburan muslimin, lebih-lebih kedua orang tua. D. Hikmah Tashri'. Sholat Jumat adalah sholat yang wajib dilakukan pada setiap hari Jumat bagi laki-laki dengan cara berjamaah, dan didahului 2 khutbah sebelum pelaksanaannya. Mencari tentang hikmah sholat Jumat yang praktik ibadahnya tidak jauh beda dengan sholat-sholat lain, menggiring kita untuk mencari hikmah lain yang hanya ada pada sholat Jumat. Untuk itu, setidaknya ada 2 aspek yang dapat dijadikan celah untuk menemukan hikmah tersebut. Hari Jumat sebagai hari pelaksanaannya, dan khutbah yang disampaikan sebelum sholat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan umat terdahulu agar memuliakan hari Jumat, tapi mereka lebih memilih hari lain. Penganut Yahudi memilih hari Sabtu, sedangkan umat Nasrani memilih hari Ahad. Beliau bersabda, kita, yakni umat Islam, adalah umat yang terakhir, tetapi yang terdepan di hari kiamat. Hanya saja mereka, umat-umat sebelumnya, diturunkan kitab sebelum kita, dan kita setelah mereka. Hari ini, yakni hari Jumat, adalah hari yang telah ditetapkan kepada mereka, atau diperintahkan untuk mengagungkan hari Jumat. Lantas mereka berbeda pendapat dalam menerima perintah tersebut. Allah telah memberi hidayah pada kita, orang-orang umat lain, mengiringi kita dengan mengagungkan hari-hari setelah Jumat. Orang Yahudi mengagungkan hari esok, yakni Sabtu, sedangkan orang Nasrani mengagungkan esok lusa, yakni hari Ahad. HR Bukhari. Hari Jumat adalah hari raya bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hari ini untuk umat Islam sebagai hari yang istimewa, karena banyak dari tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peristiwa-peristiwa penting dalam ajaran Islam terjadi pada hari Jumat.
sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, hari Jumat adalah hari paling utama dan paling agung di sisi Allah. Hari Jumat di sisi Allah lebih agung daripada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Di hari itu ada 5 keutamaan. Di hari itu Allah menciptakan Nabi Adam. Di hari itu Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Di hari itu Allah mencabut nyawa Nabi Adam. Di hari itu ada waktu di mana tiada seorang pun hamba yang memohon kepada Allah kecuali Allah memenuhinya, kecuali ia meminta sesuatu yang haram, dan di hari itu kiamat akan bangkit. HR Ahmad. Begitu agungnya hari Jumat, sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjamin bahwa orang yang meninggal dunia di hari atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah kubur. HR Ahmad. Maksud fitnah dalam hadis ini adalah cobaan atau siksaan yang merupakan kelanjutan pertanyaan kubur. Pemilihan hari paling utama yaitu hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan sholat Jumat. Sholat yang paling utama pula tentu sudah sangat bijak. Sejak dulu, naluri alami manusia lebih condong untuk melakukan keburukan daripada kebaikan. Hal ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya QS Al-Ma'arij, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir, yakni enggan berbagi kebaikan. Oleh sebab itu, syariat Islam mewajibkan khutbah untuk mengingatkan umat Islam agar mementingkan kemaslahatan mereka, baik duniawi atau ukhrawi, agar tidak berlarut-larut dalam kemaksiatan. Kewajiban itu ditetapkan pada momen yang tepat, sebab hari Jumat merupakan hari raya bagi umat Islam, di mana pada saat itu umat Islam berkumpul dalam satu masjid guna menunaikan ibadah sholat Jumat. Wahai sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan atau jawaban singkat dari kami. Jika benar, itu murni karena pertolongan Allah. Jika ada yang salah atau kurang, itu karena kedengkalan pengetahuan kami. Maka bantulah kami untuk memperbaiki semua itu dengan memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Atau alangkah baiknya bertanyalah kepada para ulama yang lebih mumpuni ilmunya. Wallahu a'lam bishawab.